Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Nanda sekalian. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Ya, masih tentang data ya. Kalau kemarin itu kita membahas tentang penyajian data dalam bentuk diagram dan tabel, tetapi hari ini kita akan membahas ukuran pemusatan data ya. Jadi ukuran pemusatan data di sini yang akan kita bahas itu adalah menentukan mean, median, dan modus dari data tunggal dan data berkelompok ya. Jadi di sini saya akan tampilkan kembali video yang menjelaskan tentang mean, median, dan modus data tunggal dan data berkelompok. Saya harap Nanda semua bisa memperhatikan dengan baik dan menonton videonya secara full sehingga bisa memahami dengan baik dan benar ya. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan di grup WA atau di Google Classroom. Nah, sebelum kita nonton videonya, perlu saya jelaskan sedikit bahwa untuk ukuran pemusatan data itu ada 3, mean, median, dan modus. Nah, mean itu sendiri adalah rata-rata dari suatu data yang telah dikumpulkan, sedangkan untuk median itu adalah nilai tengah dari suatu data yang telah diurutkan, dan modus itu adalah nilai terbanyak dari suatu data atau frekuensi terbanyak ya. Nah, untuk pertama itu kita akan menonton atau membahas tentang ukuran pemusatan data tunggal ya. Silakan disimak baik-baik video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang ukuran pemusatan data. Di materi pertama ini nanti ada data tunggal dan data berkelompok. Masing-masing juga akan dipelajari 3, yaitu mean atau rata-rata, median, kemudian modus. Mean, median, dan modus. Untuk data tunggal nanti rata-ratanya tinggal menjumlahkan data-data tersebut kemudian dibagi dengan banyaknya data atau n, atau ini bacanya x bar sama dengan sigma xi dibagi sigma fi. Sigma fi itu frekuensi ya, banyaknya frekuensi. Kemudian untuk median nanti merupakan data yang terletak di tengah-tengah setelah data diurutkan. Jadi kalau datanya belum urut, nanti data itu harus diurutkan dulu. Nanti mediannya adalah data yang terletak di tengah-tengah. Kalau datanya ganjil, maka di tengah-tengahnya adalah x ke atau data ke n+1/2. Jadi misalkan ada 3 data 1, 2, 3. Ini kan banyaknya data ada 3. Misalkan datanya bukan 1, 2, 3. Misalkan datanya adalah 4, 7, dan 9 misalkan. Nanti ini kan banyaknya data atau frekuensinya ganjil ya, jumlah frekuensinya ada 3. Nanti 3 tambah 1 jadi 4. 4 bagi 2 adalah 2. Nah, ini medianya berada di data kedua atau di tengah-tengah. Kemudian kalau datanya genap, banyaknya data genap, misalkan ada 4, 5, 7, dan 8 misalkan. Ini kan banyaknya data ada 4 ya. Nanti medianya adalah ya sebenarnya di tengah-tengah sih, di sini aja. Nah, ini kan membagi 2 bagian yang sama ya. Jadi median ini membagi data yang sudah diurutkan menjadi 2 bagian yang sama. Yang sana 2, yang sini juga 2 data. Nah, kalau pakai rumus ya x n/2 berarti x2 ini. Ini kan n/2 karena banyaknya data ada 4, maka n/2 nya 2 berarti x2 ditambah
xn per 2 tambah 1 atau data ke 3. N per 2 nya adalah 2 tambah 1 3. Jadi data ke 3. Jadi nanti medianya x2 tambah x3 bagi 2. Tadi berapa ya? 4, 5, 7 dan 8. Jadi nanti ya tengah-tengahnya ini mediannya. Berarti 5 tambah 7 bagi 2, 6. Contoh sedikit. Kemudian kalau modus data yang sering muncul atau memiliki frekuensi paling banyak. Oke. Contohnya ini ada beberapa data. Ada banyak. Nomor 1 6, datanya 6, 7, 7, 8, 10-nya ada tuh 2, berapa itu? 3, 4, 5 ya. 10-nya ada 5 dan seterusnya. 11-nya ada 2, 12-nya ada 2, 13-nya juga ada 2, 15, 16, 17. Kita tinggal jumlahkan saja untuk cari rata-ratanya. Oh ya, banyaknya data nanti dihitung ada berapa, 18 ya. Ini tinggal dijumlahkan bagi ini 18 harusnya. 18. Oke, bukan 22. 18 ini sama dengan 11. Jumlahannya adalah 198 dibagi 18. Ini bukan 22 ya. Ini 18. Tinggal jumlahkan dibagi banyaknya data. Kemudian medianya tadi karena genap maka X. Nah, tinggal bagi 2 sih sebenarnya kalau sudah diurutkan. Kemudian nanti bagi 2. Ini coba ini saya coret 3 biar kita ketemu tengahnya di mana. Ini saya coret 3. Kemudian kiri saya ambil 3, kanan saya ambil 3 lagi. Ini ambil 3. Ini ambil 3. Pas di sini nih. Tengah-tengahnya di sini tengah-tengahnya. Jadi 10 tambah 11 bagi 2. Ya ini ya. 10 tambah 11 bagi 2. Ini karena tadi 18 berarti banyaknya data 18 berarti X ke 9. X9 tambah X ke 10 ya. 9 tambah 1 X10. Ya, tadi di sini ketemunya di sini. Antara 10 dan 11. Dibagi 2, kalau jumlahnya dibagi 2 10,5. Jadi minnya atau rata-ratanya 11, kemudian medianya 10,5. Ini ya. Selanjutnya modus adalah data yang sering muncul. Di sini yang paling banyak muncul tadi ya angka 10. Angka 10 ini muncul 1 2 3 4 5 kali ya. 5 kali. Oke, ini ada catatan bahwa dimungkinkan bisa terjadi modusnya lebih dari satu nilai. Misalkan 5 yang frekuensinya 5 ada lagi, misalkan 12-nya ada 5, 12, 12, 12, 12, 12. Kalau ada 5 jadi nanti modusnya bisa 10 dan 12. Ya, 10 dan 12. Jadi bisa dimungkinkan ya modus lebih dari satu nilai. Itu untuk data tunggal. Kemudian berikutnya adalah untuk data berkelompok. Untuk data berkelompok ini nanti rumusnya adalah XI. X bar sama dengan sigma FI kali XI dibagi dengan sigma FI. X bar itu min, FI itu frekuensi dari data kelas interval ke 1, kemudian XI-nya nilai tengah. Nanti ada di soal, dijelaskan di contoh soal latihan. Kemudian ada median. Median ini rumusnya TB tepi bawah, kemudian tambah dalam kurung ini N per 2 kurangi FK
N/2 N itu banyaknya data. FK ini frekuensi kumulatif ya, frekuensi kumulatif sebelum kelas median. FK ini nanti dijelaskan lagi. Kemudian FME berarti frekuensi median itu sendiri dikali P nya panjang interval kelas. Nanti ada penjelasan contoh soalnya. Yang berikutnya untuk modus, rumusnya tepi bawah ditambah, nah ini tinggal D1 dibagi dengan D1 tambah D2 dikalikan P. D1 dan D2 itu apa? D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi ya kelas sebelum modus. Demikian juga untuk D2. D2 itu selisih frekuensi ya, jadi selisih frekuensi dari kelas modus dengan kelas sesudah modus. Jadi nanti kelas modus frekuensinya berapa, sesudah modus frekuensinya berapa. Ini sesudah ya, sesudah. Oke, ini contohnya. Nah, dalam data berkelompok ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Tadi ada istilah interval kelas, kemudian panjang interval, kemudian tepi bawah, dan lain-lain. Yang pertama, ini silakan bisa diperhatikan. Yang pertama, ini namanya kelas interval ya, atau interval kelas ya. Ini kelas ke-1, ini kelas kedua, ini kelas interval ketiga, ini kelas interval keempat, ini kelas interval kelima dan ke-6. Jadi di sini ada total 6 kelas interval. Kemudian yang di sebelah kiri ini namanya batas bawah dari kelas interval. Jadi batas bawah dari kelas interval 1 adalah dari kelas 1 ya, adalah 56. Ini batas bawahnya. Batas bawah dari kelas interval keempat ya, berarti ini 71. Oke, itu batas bawah. Kemudian yang berikutnya adalah batas atas. Batas atas saya kira mudah dipahami. Yang berikutnya tepi bawah. Tepi bawah untuk tiap kelas ya. Kelas ke-1 tepi bawah ini batas bawah dikurangi, sebenarnya tingkat ketelitian ya, tapi lebih mudahnya dikurangi setengah ya, dikurangi setengah. Jadi batas bawah kelas ke-1 adalah 56, tepi bawah ya, tepi bawah kelas ke-1 adalah batas bawahnya kurangi setengah. Jadi nanti kelas ke-1 55,5 tuh. Kemudian untuk kelas kedua nanti 61 dikurangi setengah atau 60,5. Kelas yang kelima berapa? 75,5. Ini batas bawah, tepi bawahnya. Berikutnya adalah tepi atas. Kalau tepi bawah itu batas bawah dikurangi, kalau tepi atas itu batas atas ditambah, batas atas ditambah setengah. Jadi kalau tepi atas kelas ke-1 berarti 60 tambah setengah, 5. Ini tepi atasnya juga 75,5. Nah, kalau diperhatikan tepi atas kelas ke-1 itu akan sama dengan tepi bawah kelas kedua. Nah, ini sama dengan 60,5 juga. Ya, 60,5. Ya, jadi tepi atas ini sama dengan tepi bawah yang di situ kelas setelahnya. Oke. Kemudian
Oh ya, frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif ini kalau misalkan frekuensi misal medianya di sini, kelas medianya di sini, nanti frekuensi kumulatif sebelumnya, berarti yang sebelumnya ini dijumlahkan 12 sama 5. Atau kalau misalkan frekuensi kelas median atau apapun ya, kelas medianya di sini, maka kumulatifnya sebelah sana di atasnya sebelumnya ya. Oke, di sini yang ditanyakan adalah min, median, dan modusnya. Oke, yang pertama kita hitung dulu rata-ratanya atau minnya. Nah, untuk menghitung min atau rata-rata ini diperlukan dua kolom ya sebenarnya. Pertama kita tambah satu kolom diisi dengan XI. XI ini adalah nilai tengah dari masing-masing kelas. Nilai tengah dari masing-masing kelas. Untuk kelas pertama yaitu 56 sampai 60 intervalnya 56 sampai 60. Nilai tengahnya adalah 58, yaitu dari 56 56 57 58 59 dan 60. 58 59 dan 60. Nah, ini tengah-tengahnya 58, atau lebih mudahnya 56 ditambahkan 60, nanti dibagi 2, hasilnya 58. 56 57, nah ini 58 di tengah, 59 60. Oke, terus nilai tengah dari kelas kedua yaitu dari 61 sampai 65 itu tambahkan bagi 2, 63, dan seterusnya. Ini nilai tengah masing-masing kelas. Atau cara lainnya lagi, kalau sudah ketemu satu nilai, ini biasanya sama, ini selisihnya sama, tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5, jadi bertambahnya 5. Nah, 5 itu apa? 5 adalah panjang kelas interval, jadi atau banyaknya data yang ada dalam interval tersebut. Tadi ada 5 ya, 56 57 58 59 60, itu panjang intervalnya. Atau bisa juga kita lihat selisih ini selisihnya 5, ini panjang interval, bukan selisih yang ini ya, bukan selisih yang ini, tapi selisih yang ke bawah. Nah, ini juga bisa, ini selisihnya 5, ini juga 5 ya, selisihnya 5, itu panjang kelasnya atau panjang intervalnya. Oke, yang kedua, setelah membuat kolom XI, kita kalikan FI dengan XI, masing-masing kita kalikan, jadi 12 kalikan 58, 696. Kemudian berikutnya 15 dikalikan 63, dan seterusnya sampai 11 dikalikan 83. Oke, terus total dari FI kali XI itu kita jumlahkan, ketemunya 7065. Kemudian kita jumlahkan atau hitung banyaknya frekuensi, ini ada 100, sehingga nanti rata-ratanya adalah 70 lagi, 7065 dibagi 100. Nah, ini hasilnya, X bar sama dengan 70,65. Oke, tinggal menghitung ini. Cuma kalau yang seperti ini angkanya lumayan besar ya. Ada cara yang kedua untuk menghitung rata-rata ini, kita pakai rata-rata sementara namanya. Jadi setelah kita ambil XI nya
kita hitung XI nya, kita ambil salah satu nilai XI sebagai rata-rata sementara atau X bar sementara. Misalnya 68, boleh yang di sini juga boleh ya, atau di sana, tapi lebih mudahnya atau lebih enaknya ambil yang di tengah sini, bebas tapi. Oke, kemudian kita hitung D. D ini adalah XI dikurangi XS. XI nya 58 kurangi XS nya 68, negatif 10. 63 kurangi 68, negatif 5, jelas 68 kurangi 68, 0. Jadi kalau yang lurus dengan XS ini pasti 0. Kemudian karena tadi ini selisihnya 5, maka yang sini pun selisihnya 5. Ke atas negatif 5, negatif 5, kurangkan 5. Ya, jadi sebenarnya lebih mudah membuat ini. Kalau sudah ketemu XS nya, ini pasti 0, ini panjang interval kelasnya, ini negatif. Sudah, kemudian F dikalikan D, jadi 12 dikalikan negatif 10, ini kan relatif mudah mengalikannya. Kemudian ini negatif 120, kemudian 15 dikalikan negatif 5 dan seterusnya. Kalau ini mudah ya, 20 kali 0 hasilnya 0. Angkanya lebih mudah, ini 11 kali 15, 165. Setelah itu dijumlahkan, sama jumlahkan. Nah, untuk yang menggunakan rata-rata sementara itu kita pakai rumus X bar sementara ditambah sigma FD bagi sigma F. Jadi 68 ini tambah 265 per 100 atau menjadi 68 tambah 2,65, hasilnya 70,65. Sama ya. Nah, ini juga sama, 70,65. Jadi untuk yang di sini lebih mudah perhitungannya dan angkanya tidak begitu banyak, besar ya. Berikutnya, ini median. Median nanti yang pertama harus melihat data dari median ini. Untuk median, karena jumlahnya 100, maka kita bagi dua. Median ini membagi data menjadi dua bagian yang sama. Nah, dibagi dua nanti ketemunya 50. Nah, data ke 50 ini berada pada kelas mana? Ini data interval ke-1, kelas ke-1 ini frekuensinya 12, ini artinya data ke-1 sampai 12. Kemudian kelas kedua frekuensinya 15, artinya data ke-13 sampai 27. Ini ada 15 data. Ini 20, berarti data ke-28 sampai 47 dan seterusnya sampai ini data ke-90 sampai 100. Nah, data ke-50 ini berada pada kelas interval sana, kelas keempat ya. Ini antara 48 sampai 72. Kan ada 50 nih. 50 berada di antara 48 sampai 72. Nah, berarti kita sudah tahu nih, ini kelas mediannya di sini. Tinggal pakai rumus TB, tepi bawah. Tepi bawahnya tadi ini dikurangi setengah, 70,5. Kemudian N per 2 nya tadi udah dihitung 50. FK ini frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif ini tadi, ini kumulatif sebelum kelas median.
Jadi 12 tambah 15 tambah 20 sama dengan 47 frekuensi kumulatifnya. Atau kita lihat ini saja, 47 dibagi dengan frekuensi median. Frekuensi median ini 25. Nah, ini angkanya biasanya relatif mudah nih, biasanya. Dikalikan P ya. Dikalikan P. 50 kurangi 47 itu 3. Ini 5 sama 25. Jadi 3/5. 3/5 itu 0,6. Tinggal jumlahkan saja. Mediannya sama dengan 70,5 tambah 0,6 sama dengan 71,1. Jadi tadi yang pertama harus tahu median itu berada pada data keberapa. Karena membagi 2 berarti ya tinggal dibagi 2. Ini 100-nya ini 50 dan seterusnya. Yang terakhir modus ini, kelas modusnya kita cari dulu. Yang intervalnya paling banyak adalah 25 ini. Oke, ini penjelasannya. Yang paling banyak intervalnya 25. Kita perbesar. Ini kelas modusnya. Maka tepi bawahnya masih sama ya, 70,5. Kemudian D1 ini selisih antara kelas modus dengan frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya. Nah, ini selisihnya ya, ambil positifnya berarti ini 25 kurangi 20 sama dengan 5. Kemudian D2 nya itu selisih kelas modus dengan sesudahnya. Ini selisih berarti 25 kurangi 17, 8. Sehingga nanti kalau dimasukkan rumus modusnya, mana ini, 70,5 tambah 25 per 13. 25 nya ini, 13 nya itu sama dengan 70,5 tambah 1,92. Nah, ketemu ini modusnya. Oke, modus. Jadi rata-ratanya 70,65, mediannya 71,1 dan modusnya 72,42. Nah, ini ada latihan soal untuk bisa dicoba untuk dikerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Nanda sekalian, itulah tadi pembahasan atau penjelasan mengenai ukuran pemusatan data ya. Saya harap Nanda semua bisa memahami dengan baik apa yang telah dijelaskan di video ini ya. Kalaupun ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya di Google Classroom ataukah di grup WA. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.